Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, selalu berbahagia, dan dilimpahkan rezeki yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Adapun teman-teman yang sedang sakit, mudah-mudahan diberi kesehatan kembali dan digantikan dengan pahala ya teman-teman. Baik teman-teman, kita lanjutkan perjalanan menuju jembatan Cirahong, di mana kali ini kita bakal berlama-lama di area jembatan Cirahong. Seperti apa keseruan videonya? Ikutin terus sampai selesai ya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, jembatan Cirahong yang masih sangat kokoh dan megah ya tentunya. Nampak sekali bangunan jembatannya masih bawaan daripada saat awal dulu dibangun oleh Belanda tentunya. Namun sekarang sudah ada perubahan ya, beberapa perubahan, yaitu di pondasi di pilar dan pondasi bawahnya itu udah ada perubahan. Itu dijadikan pilar beton karena mungkin pada saat itu metode baru ya yang ditemukan pada saat setelah jembatan ini memakai rangka pilar baja ya, pilar rangka baja maksudnya. Dan ini cukup tinggi ya teman-teman. Ya lumayan lah. Entah ini ketinggiannya berapa, yang pasti ini 50 meter lebih kayaknya ya. Di bawah sana sungai Citanduy, maksudnya menuju ke arah muara ke sungai Citanduy ya, terus mengarah menuju ke sana. Jadi Cirahong ini memang menyeberangi sungai yang cukup lebar. Jika kita lihat di foto masa lalu, ini memang banyak beberapa yang bikin agak ini ya, agak lumayan berpikir gitu dulunya seperti apa. Dan nampak di pinggir jembatan, mungkin di area sana dulunya itu ada jalan ya, tapi ya karena waktu dan sudah sangat lama, mungkin jalan itu udah nggak ada. Kurang lebih seperti inilah kondisi jembatan Cirahong untuk sekarang. Oke, kita coba naik ya teman-teman ke atas jembatan, karena di atas ini ada pos. Nah, mantap sekali. Nah, tadi kita dari arah sana ya, yang pas ada viaduk itu dari arah sana. Dan ini jembatan Cirahong ya, sangat mantap sekali. Jika dilihat dari atas seperti ini ya, jembatan itu kalau dilihat dari jalur atas rel seperti ini itu gimana ya, agak-agak nggak kelihatan uniknya gitu. Jadi jembatan itu harus dilihat dari jauh, kalaupun dekat juga nggak sedekat ini ya, dan tidak di atas, tapi bagusnya itu dari bawah ya, view-nya dari area bawah. Nah, kurang lebih seperti ini kalau kita di area atasnya. Ini bangunan Hikmat 1290 ya, kurang lebih seperti ini teman-teman untuk penglihatan dari atas jembatan ya. Jadi memang di sini ada konstruksi setengah, bukan setengah sih, sedikit ya untuk awalnya saja. Jadi ada dua pondasi di sini. Pondasi pertama yang ini, dan pondasi keduanya di bawah sana itu untuk menopang rangka baja yang besar. Dan yang ini untuk menopang balok baja yang ini. Ini udah cukup sore ya teman-teman. Lumayan agak-agak indah, agak-agak sendu. Oke, kita coba cek gambar dari sisi lain atau sudut lain.
teman-teman, sedikit bercerita ya, karena ya begitulah. Kadang-kadang di kita tuh ada beberapa hal yang unik ya, termasuk sebenarnya bukan unik juga sih, menggelitik ya. Termasuk jembatan yang ada di depan kita ini. Memang ini adalah sebuah benda mati ya, jembatan ini pun peninggalan daripada zaman kolonial Belanda. Tapi terkadang di balik bangunan-bangunan seperti ini itu banyak cerita yang entah asal muasalnya itu dari mana. Namun itu kembali lagi ke kitanya ya. Dan di sini saya sedikit mengajak ke teman-teman semua untuk memahami secara logika atau logis dan secara apa ya? Ya lebih, kita tuh lebih analitis gitu, agar bisa menyerap info-info yang ada di sekitar kita. Jadi kita nggak semata mentah-mentah menelan informasi yang ada gitu. Ada beberapa hal yang di sini yang perlu kita garis bawahi, termasuk daripada legenda jembatan ini. Konon katanya ini dibangun dengan menggunakan tumbal dan lain-lain ya. Itu menurut cerita rakyat. Tapi boleh dong, ada yang percaya, boleh juga ada yang nggak percaya ya. Jadi saya di sini lebih ke enggan untuk mengiyahkan ya. Jadi saya lebih fokus ke data yang ada di Leiden University atau di arsip Belanda. Jadi jembatan ini dibangun secara teknis, jelas ya, dengan insinyur-insinyur terkemuka waktu itu, dan teknologinya pun terbilang modern pada saat itu. Nampak sekali di gambar ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi. Pembangunan hampir sama dengan pembangunan-pembangunan jembatan yang ada di Indonesia pada umumnya sekarang ya, dengan proses-proses yang sama dan tidak ada hal-hal yang aneh gitu. Nah, kolonial Belanda itu mempunyai sifat dokumenter, maksudnya mereka lebih senang dengan hal-hal yang unik, namun mereka pun tidak lupa untuk mendokumentasikan. Jadi sepertinya kalau memang ada upacara-upacara adat, mereka pasti mengambil foto-fotonya atau mendokumentasikan dan membukukan malah ya. Nah, untuk jembatan ini malah tidak ada arsip yang menjelaskan tentang hal-hal seperti itu ya. Jadi pembangunannya biasa ya, sistem proyek gimana aja pada umumnya gitu ya. Dan seperti biasa ya, mungkin di sini yang bekerja itu hampir kebanyakan pegawai lokal ya atau pribumi. Jadi otomatis lagi-lagi saya ngingetin buat teman-teman semua, jangan sampai kita memfitnah jembatan ini untuk menyakiti jasa-jasa para pahlawan pembangunan saat itu. Dalam artian, kalau kita memberikan image buruk kepada jembatan ini, kita bisa saja menyakiti orang-orang yang sudah berusaha susah payah ya membangun jembatan ini pada saat itu. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Jadi alangkah baiknya kita melihat dengan kacamata realita aja. Jelas jembatan ini sudah menyeberangkan berapa juta orang ya, dan pahalanya insya Allah mudah-mudahan sampai ke para pahlawan yang membangun jembatan ini. Saya bilang pahlawan kenapa? Ya karena memang pada saat itu kita juga masih abu-abu ya, entah itu sistem kerjanya seperti apa gitu. Namun ada arsip juga yang menginfokan bahwa di setiap proyek yang dikerjakan oleh Stadspoorwegen atau perusahaan kereta api pada zaman itu ya, entah itu NIS atau dan lain-lain lah yang sejenisnya, itu kebanyakan menggunakan sistem proyek yang pekerjanya tuh dibayar. Namun ya seliweran berita di kita tuh kebanyakan menginfokan bahwa ini kerja paksa sampai ada yang berkorban dan lain-lain gitu ya. Nah, itu juga perlu dikaji ulang karena memang butuh data yang pasti ya. Ya kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Jadi informasi untuk beberapa hal mengenai jembatan atau bangunan-bangunan Belanda yang ada di kita, baiknya kita lebih ngefilter dan lebih apa ya, lebih kita tuh lebih mengarah untuk menganalisa kembali gitu. Jadi sepertinya data-data yang menyebar di warga atau di kita, di kalangan kita ya, itu banyak yang nggak valid. Otomatis itulah yang bisa menyebabkan beberapa hal atau beberapa bangunan atau beberapa peninggalan yang ada di Indonesia itu jadi mempunyai citra buruk gitu. Entah itu jadi ada penunggunya atau apanya, inilah itulah gitu kan. Nah itulah yang harus kita bersihkan karena ini adalah aset dan ini peninggalan yang berharga untuk kita renungi betapa waktu itu para pejuang pembangunan waktu itu membangun jembatan ini dengan susah payah gitu ya. Jadi kita jangan asal-asalan oh ini jembatan angker yang ada di Cirahong. Enggak segampang itu. Ambil contoh seperti ini.
teman-teman ngebangun rumah atau ngebangun misalkan bangunan ya, tugu misalkan, tiba-tiba ada orang yang menyebut kalau tugu itu ada penunggunya, terus wah ini angker apa segala macam, itu kan pasti kita nggak terima ya, sebagai kita orang yang ngebangun bangunan tersebut gitu. Apalagi ini jembatan udah memberi manfaat banyak untuk orang yang menggunakannya gitu. Tuh di bawah sana itu orang-orang pada nyebrang itu pun merasakan manfaatnya. Jadi ya mendingan kita jangan ke arah-arah yang aneh-aneh deh, yang realita aja. Apa yang ada di depan kita ini kenyataannya. Jembatan ini menyeberangkan beberapa orang, bahkan mungkin udah jutaan lebih ya, karena dari zaman Belanda ini udah digunakan gitu. Sok hitung aja gitu, ada berapa orang yang menyeberangi jembatan ini, belum lagi keretanya gitu kan. Jadi kesimpulannya jembatan ini udah sangat-sangat banyak memberikan manfaat untuk banyak orang, dan sama sekali kita jangan memberikan fitnah yang buruk kepada bangunan-bangunan peninggalan seperti ini. Baik, mungkin gitu aja teman-teman di area jembatan Cirahong ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan atau ada kesalahan dalam pengucapan ataupun ada yang keliru ya. Mudah-mudahan video kali ini bisa menghibur teman-teman semua. Oke, mungkin gitu aja. Nama Motovlog pamit. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.